Sirkuit. Dahulu kala tidak akan banyak orang yang mengerti arti kata ini. Namun mulai sekarang, tidak akan ada satu orang pun yang tidak pernah mendengarnya. Mereka tidak berbicara tentang terjemahan bahasa Inggris dari kata tersebut. Namun mereka sedang berbicara tentang judul game. Sudah hampir 3 bulan sejak rilis awal game tersebut. Saat itu, sudah hampir sebulan sejak rilis game tersebut dan dalam waktu tersebut, jumlah pemain aktif mencapai 54 juta. Selama waktu itu, seluruh dunia sibuk membicarakan sirkuit. Kenapa game tersebut menarik banyak pemain? Itu karena game tersebut adalah game virtual reality. Tidak seperti game lainnya, dalam game tersebut mereka bisa mengalami dunia fantasi yang penuh dengan petualangan dengan kedua kaki mereka sendiri. Siapa yang tidak tertarik dengan ini? Kemudian seorang pemuda masuk dalam satu ruangan seukuran seorang manusia dewasa, setelah itu dia dipindahkan di suatu tempat dan dia bisa mencium aroma laut yang menyegarkan di depan Lindu Roak. Lindu Roak adalah desa pelabuhan di sirkuit. Ada alasan lain mengapa game ini mendapatkan popularitas sebanyak ini, dan itu adalah transaksi mata uang. Mata uang di sirkuit, atau biasa disebut sebagai gold, memperoleh nilai yang hampir sama dengan mata uang kehidupan nyata. Alasan untuk itu adalah karena item langka, yang biasanya tidak mungkin dalam kenyataan, dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan ada lelang di sirkuit yang menghasilkan hampir 3 triliun dolar dalam mata uang kehidupan nyata. Ini menarik sebagian banyak orang sebagai cara untuk mendapatkan kekayaan, alih-alih menikmati permainan. Dan tidak terkecuali untuk pemuda itu. Alih-alih kenyataan suram yang dia alami, sebuah peluang baru telah tiba. Untuk melunasi hutang mahasiswa selama 2 semester, dia memberanikan diri pergi ke sirkuit dengan pikiran optimis seperti itu. Sampai hari ini, pengguna telah menemukan 3 jenis kelangkaan untuk item. Normal, Magic, dan Rare. Karena para pengguna sangat berpengalaman dalam jenis game seperti ini, kosakata tersebut tidak menghalangi mereka. Tapi konsepnya sedikit berbeda dengan game lainnya. Item normal, seperti yang disebutkan oleh kata tersebut, itu adalah item normal tanpa efek khusus apapun padanya. Item Magic adalah item yang memengaruhi stat, atau memberikan buff kepada seseorang. Yang terakhir item Rare. Namun untuk sekarang, tidak ada yang tahu efek item Rare, karena belum ada yang menemukannya. Oleh karena itu, dalam game ini, item Magic adalah yang paling penting. Masalahnya terletak pada harga item tersebut. Misal item Magic itu adalah sejenis aksesori, seperti cincin. Jika cincin tersebut meningkatkan stat strength seseorang sebanyak 3 poin. Jika cincin dengan stat tersebut ada, dengan nilai tukar saat ini, seorang siswa tidak akan khawatir untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Dan seorang karyawan seperti bisa mendapatkan gaji hingga 1 tahun kerja sekaligus. Tepat setelah rilis game, item Magic yang melibatkan stat memang dijual. Tawaran terakhir adalah 590 juta dolar, melalui persaingan yang ketat. Tentu saja, setelah lebih banyak item Magic yang muncul, harganya pun turun. Namun, nilai mereka masih tinggi. Jika seseorang bisa mendapatkan salah satu dari item tersebut, maka seseorang tersebut siap untuk hidup santuy. Miliaran pemain berangkat ke dunia ini dengan pemikiran seperti itu. Pemuda itu pikir jika dia cukup memainkan game, dia akan bisa mendapatkan setidaknya satu dari item tersebut. Dan yang paling diinginkan adalah kalung yang memiliki stat regeneration yang populer akhir-akhir ini. Regeneration atau biasanya disebut sebagai regen, item Magic tersebut bisa berharga hingga ratusan juta dolar. Dengan item seperti itu, hanya dalam beberapa detik, seseorang dapat mempertahankan kerusakan apapun dan baik-baik saja di detik berikutnya. Seperti Wolverine. Sebagai contoh, seorang streamer terkenal yang saat itu level 5, membeli cincin regeneration seharga 300 juta dolar dan melawan beruang dengan tangan kosong sebagai kontennya. Efeknya terlihat jelas, ketika dia dicakar oleh beruang tersebut atau jika dia memiliki setidaknya 1 health yang tersisa, dia sembuh sepenuhnya dalam hitungan detik. Dan pemuda itu yang ingin mencari item-item seperti itu, dia telah mencarinya selama 2 bulan terakhir. Tapi tidak berhasil. Yang terburuk, dia menghabiskan 2 bulan berburu slime. Slime adalah satu-satunya monster biasa yang bahkan bisa dikalahkan oleh seorang pemula. Ada banyak hari di mana dia kelaparan untuk berburu slime. Dia bahkan berpikir bahwa jauh lebih baik jika dia bekerja paruh waktu. Dalam keputusasaan, dia mencari item yang bisa dia jual. Tapi, satu-satunya item yang pernah dia dapatkan,
adalah pedang baja tumpul dan kain kulit compang camping yang dia dapatkan dari tutorial. Sejujurnya, kebanyakan orang yang mencari item magic sepertinya, berada dalam kesulitan yang sama. Item-item magic, betapapun luar biasanya, sangat sulit didapat. Waktu itu ketika dia antusias menyelesaikan quest, beberapa siswa SMA membunuh slime di Lundebarun dan mendapatkan cincin regeneration. Setelah itu, sebagian besar slime di Lundebarun jarang terlihat. Namun, dia menemukan banyak orang yang mendapatkan item magic di dekatnya, yang membuatnya termotivasi. Tapi, hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan item magic tersebut. Sirkuit dikenal karena tingkat dropnya yang sangat rendah. Dengan mengingat hal itu, dalam total 400 juta pengguna, bahkan 1% tidak mengklaim item magic tersebut. Dan tidak mengherankan, pemuda itu bukan bagian dari 1%. Dia pikir dia bisa menjadi spesial setidaknya dalam game. Namun harapannya telah pupus. Kemudian pemuda itu pergi ke penginapan. Azure Ladies Inn, itu adalah penginapan termurah yang pernah dia tinggali selama beberapa bulan di Linduroak. Saat dia bersandar di penginapan, dia merenungkan dirinya di masa lalu. Dia pikir, jika dia bermain cukup untuk beberapa bulan, dia akan bisa mendapatkan item magic. Dan, dengan menjual item itu, dia pikir dia bisa melunasi hutang pelajar dan melanjutkan pendidikannya. Namun sebaliknya, game ini mengacaukannya dengan memberinya istirahat 2 tahun dari sekolah. Dia terus menghela napas. Di tempat pertama, banyak pengguna tidak fokus pada aspek petualangan atau berburu dari game. Karena mata uang di dalam game hampir sama dengan di kehidupan nyata, bekerja untuk mendapatkan uang di dalam game sama dengan bekerja di kehidupan nyata. Menjadi pejabat di kekaisaran sama dengan bekerja di perusahaan AAA. Blacksmiths, enchanter, alchemist. Ada pengguna yang berspesialisasi dalam kerajinan. Bahkan ada pemain yang menandatangani kontrak dengan NPC atau bekerja paruh waktu. Bisa dibilang ada cara yang lebih stabil untuk menghasilkan uang dalam game daripada mendapatkan jackpot dari membunuh monster. Beberapa bahkan membuka toko mereka sendiri dan booming. Bahkan ada program televisi yang mengambil manfaat dari kisah sukses para CEO ini. Dalam kasus lain, perusahaan kehidupan nyata menandatangani kontrak dengan perusahaan pengembang sirkuit untuk memiliki toko dalam game. Pemuda itu berpikir bahwa dia juga seharusnya bekerja dengan rajin seperti mereka. Dia telah menyia-nyiakan 2 bulan, dan tidak ada apa-apa selain 5 gold di inventarisnya. Dikonversi ke mata uang kehidupan nyata, itu hampir $500. Tapi, ini hampir tidak cukup dibandingkan dengan pekerjaan yang dia lakukan selama 2 bulan. Sejujurnya, dia benar-benar kehilangan kesenangan dalam bermain game. Pada awalnya, dia kagum dengan laut berwarna zamrud di Linduroak, dan apa yang mengelilinginya adalah pikiran yang dipenuhi dengan harapan dan hiburan. Tapi sekarang, dia datang untuk membenci laut yang menyengat ini. Setiap kali dia pergi berburu, dia hanya akan kembali dengan cedera. Dia dulu bertahan melalui rasa sakit, tetapi sekarang dia hanya merasa kesal. Dia menggaruk rambutnya karena marah. Dia pikir itu akan mengurangi kemarahannya, tetapi melihat rambutnya yang berantakan hanya membuatnya lebih marah. Pemuda itu berpikir bahwa dia sekarang akan berhenti dari game ini. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan. Dia akan keluar dari game dan bekerja keras di kehidupan nyata. Tapi, dia tidak bisa menghilangkan rasa sesak di hatinya ini. Jika saja dia mulai memainkan game ini dengan sepenuh hati, apakah dia akan lebih baik? Sekarang udah terlambat untuk memikirkan hal itu. Dia mengakses inventarisnya, yang tidak dapat dilihat orang lain. 5 gold tersisa. Dia pikir menghabiskan gold ini akan membuatnya bahagia. Saat dia melihat ke sekeliling, dia sedang berada di tengah taman Linduroak. Godaan alkohol yang tak mampu dia tahan, dan aroma daging dan ikan yang enak. Kemudian dia memegang makanan lezat itu di kedua tangannya, dan berjalan melintasi taman. Dia bahkan telah menyumbangkan 50 silver ke pertunjukan seorang pengguna. Pada saat itu, dia mendengar sorak-sorai di sekitarnya. Bahkan antarmuka memberitahunya bahwa fame-nya telah meningkat. Dia benar-benar bersemangat. Dia pikir dia akhirnya bisa menikmati sirkuit sebagaimana mestinya. Dengan sisa 2 goldnya, dia mendengar kerumunan di sudut taman. Dipenuhi dengan gelak tawa orang-orang, di tengah keramaian, pemuda itu melihat seorang lelaki tua yang mengoperasikan toko judi. Di kedua sisi toko, ada tentara bayaran berlapis armor yang melindungi tempat itu. Saat lelaki tua itu memikat orang banyak,
dengan menjualkan barang antik seharga 30 silver dan gulungan identification seharga 1 gold, dengan tawaran akan mendapatkan untung yang besar. Orang-orang di sekitar malahan kesal dan berkata bahwa, bukankah dia seorang penipu? Bahkan ada seseorang yang kehilangan 8 goldnya dan orang tersebut hanya mendapatkan barang sampah. Saat orang itu menginjak pria tua itu dengan marah, kedua penjaga itu menghentikannya dan menendang orang itu. Pria tua itu terus melanjutkan, dia berkata, aku hanya ingin barang antik ini menemukan pemiliknya. Sekarang gelombang jika Anda menggunakan gulungan identification ini pada barang antik ini, Anda akan dapat melihat nilai aslinya. Anda tidak pernah tahu, itu mungkin item rare. Petik 2. Ketika mendengar hal itu, bisa dibilang itu adalah judi. Barang tak dikenal, dengan bagian luar yang rusak. Dengan menggunakan gulungan identification, itu bisa mengembalikan item ke bentuk aslinya. Dari kelihatannya, bisnis itu sedang booming. Identification normal tidak pernah melebihi 50 silver. Orang tua itu mungkin menjelajahi reruntuhan ini dan mengambil banyak barang antik untuk dijual dengan harga mahal. Meskipun demikian, alasan orang-orang senang dengan pertaruhan ini mungkin adalah harapan untuk menjadi bagian dari 1%, seperti yang diinginkan banyak orang, ketika mereka bergabung dengan sirkuit. Pemuda itu tertarik, dan ingin mengakhirinya dengan cara itu. Dia tidak memiliki penyesalan yang tersisa. Sangat lucu untuk memikirkan hal terakhir yang akan dia lakukan dalam game ini, adalah berjudi. Pertama-tama, dia benar-benar mabuk. Memainkan game ini sambil mabuk, membuatnya sadar bahwa ini benar-benar game terbaik di dunia. Saat dia melangkah maju untuk memilih artefaknya, kerumunan di sekitar menyemangatinya. Setelah artefak meninggalkan tangan pria tua itu, dia meninggalkan tempat kejadian. Di belakangnya, dia bisa mendengar gerutuan kecewa dari orang di sekitar. Mereka berpikir bahwa pemuda itu takut kalau gagal dan dipermalukan mereka. Saat pemuda itu meninggalkan kerumunan, dia berjalan menuju penginapan Azure Ladies Inn. Tempat yang dia tinggali selama 2 bulan terakhir. Tempat yang tidak akan pernah dia kunjungi lagi setelah besok. Dia segera masuk ke dalam kamarnya di penginapan. Anehnya, efek alkohol menghilang dengan cepat. Kemudian dia memegang artefak kecil dengan gulungan identification-nya senilai $100. Dia berkata, analize. Menanggapi perkataannya, artefak mulai terbongkar di sekitar kamarnya. Saat artefak berubah wujud menjadi asap hitam. Dari dalam pusat, sinar cahaya ungu datang lebih terang dan lebih hangat dari matahari. Dipenuhi dengan kegembiraan yang dia tidak tahu entah dari mana. Dia melihat asap menjelma menjadi kalung. Dan sebuah hologram mengatakan bahwa dia telah mendapatkan item rare dengan memiliki nama Polorun Star.